Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logoterapi dalam bimbingan dan konseling. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Kebutuhan akan bimbingan dan konseling sangat diperlukan individu, karena individu merupakan pribadi yang unik yang sedang berkembang ke arah kematangan. Dampak modernisasi pun menjadi salah satu latar belakang perlunya bimbingan dan konseling, karena dampak dari modernisasi itu yang dapat menimbulkan problema sosial dan pribadi. Dalam masalah sosial, salah satu masalah yang muncul adalah berkaitan dengan keluarga. Individu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga. Masalah keluarga itu salah satunya dapat dibantu dengan konseling keluarga. Dalam melakukan konseling keluarga diperlukan beberapa teori konseling yang dapat menunjang pelaksanaan konseling. Salah satunya yang dibahas dalam materi ini yaitu logoterapi, yang merupakan salah satu bentuk psikoterapi esensi yang didasarkan atas analisis arti dari eksistensi seseorang. Pendekatan eksistensial berkembang sebagai reaksi atas dua model utama yang lain, psikoanalisis dan behaviorisme. Dua yaitu konsep logoterapi. Logoterapi berasal dari kata logos atau yoni yang dapat diartikan sebagai arti dan semangat. Manusia butuh untuk mencari arti-arti kehidupan mereka, dan logoterapi membantu kliennya dalam pencarian makan hidup tersebut. Logoterapi terkadang disebut aliran ketiga dalam terapi psikis. Aliran yang lain adalah analisis kejiwaan dan psikologis individual. Mereka berbeda. Dalam analisis kejiwaan yang fokus pada tekad kesenangan, psikologi individual fokus pada tekad kekuatan, dan logoterapi fokus pada tekad makna. Kita bebas membentuk karakter kita dan bertanggung jawab juga terhadap apa yang kita buat untuk diri kita sendiri. Ada 3 fungsi manusia secara jelas, yaitu hati nurani, refleksi contoh, dan kapasitas untuk membuat diri sendiri sebagai objek secara khusus. Pandangan logoterapi tentang makna hidup, bahwa makna hidup adalah dalam setiap keadaan, termasuk dalam penderitaan sekalipun, hidup ini selalu memberi atau mempunyai makna. Dalam batas-batas tertentu, manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk memilih, menentukan, dan memenuhi makna dan tujuan hidup. Menurut Ekoswara, hidup yang bermakna yaitu hidup yang diperoleh dengan jalan merealisasikan 3 nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai kreatif, nilai-nilai penghayatan, dan nilai-nilai bersikap. Dalam konseling, hakikatnya seorang klien harus mampu memiliki attitudinal values, yakni sikap yang mampu menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan kebenaran segala bentuk-bentuk penderitaan. Dalam hal ini yang diubah bukan keadaannya, tetapi sikap yang diambil dalam menghadapi keadaan itu. Hopeful values adalah keyakinan akan terjadinya hal-hal yang baik atau perubahan yang menguntungkan di kemudian hari. Meskipun harapan belum tentu menjadi kenyataan, namun dapat memberikan sebuah peluang dan solusi serta tujuan baru yang menjanjikan dan dapat menimbulkan semangat dan optimisme. Yang ketiga yaitu landasan filosofi. Landasan filosofi logoterapi mempunyai 3 konsep yang menjadi landasan filosofinya, yaitu kebebasan berkeinginan, keinginan akan makna, dan makna kehidupan. Kebebasan berkeinginan, kita mampu mempertahankan meskipun dalam saat-saat yang sangat gelap, suatu sisa kebebasan spiritual, suatu potongan kebebasan. Menurut
Franky, manusia dapat kehilangan segala sesuatu yang dihargainya kecuali kebebasan manusia yang sangat fundamental. Kebebasan untuk memilih suatu sikap atau cara bereaksi terhadap nasib kita. Kebebasan untuk memilih cara kita sendiri. Apa yang berarti dalam eksistensi manusia bukan semata-mata nasib yang menantikan kita, tetapi cara bagaimana kita menerima nasib itu. Makna atau arti dapat ditentukan dalam sebuah situasi, termasuk penderitaan dan kematian. Dalam kata, hidup adalah menderita, tetapi untuk menentukan suatu arti dalam penderitaan seorang ialah tetap hidup. Dalam logoterapi diterapkan bahwa manusia mempunyai kebebasan yang terikat dengan keterbatasan, karena manusia adalah makhluk yang serba terbatas. Kebebasan manusia bukan merupakan kebebasan dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis, melainkan kebebasan yang menentukan sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab. Tanpa adanya tanggung jawab yang mendampingi jalannya kebebasan, maka manusia akan bertindak secara sewenang-wenang. Yang keempat yaitu tujuan logoterapi. Menurut Frank dalam Marshall, logoterapi bertujuan agar dalam masalah yang dihadapi klien dia bisa menentukan makna dari penderitaan dan kehidupan serta cinta. Dengan penemuan itu, klien akan dapat membantu dirinya sehingga bebas dari masalah tersebut. Tujuan utama logoterapi adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Hal ini diperoleh dengan jalan menyadari dan memahami serta merealisasikan berbagai potensi dan sumber daya spiritual yang dimiliki setiap orang yang sejauh ini mungkin terhambat dan terabaikan. Adapun tujuan dari logoterapi adalah agar setiap pribadi yang pertama memahami adanya potensi dan sumber daya spiritual yang secara universal ada pada setiap orang terlepas dari ras, keyakinan, dan adanya agama yang dianutnya. Yang kedua, menyadari bahwa sumber-sumber dan potensi itu sering ditekankan, terhambat, dan diabaikan bahkan terlupakan. Yang ketiga, memanfaatkan daya-daya tersebut untuk bangkit kembali dari penderitaan untuk mampu tegak kokoh menghadapi berbagai kendala dan secara sadar mengembangkan diri untuk meraih kualitas hidup yang lebih bermakna. Yang kelima yaitu langkah-langkah logoterapi. Pertama, tahap perkenalan dan pembinaan raport atau pembentukan suatu emosional nyaman antara konselor dan klien. Tahap ini diawali dengan penciptaan suasana nyaman untuk konseling dengan pembinaan raport yang makin lama membuka peluang untuk sebuah ilmu bulat. Yang kedua, tahap pengungkapan dan penjajakan masalah. Pada tahap ini, konselor mulai membuka wawancara konseling dengan klien mengenai masalah yang dihadapi klien. Yang ketiga, tahap pembahasan bersama. Konselor dan klien bersama-sama membahas dan menyamakan persepsi atas masalah yang dihadapi. Tujuannya untuk menemukan arti hidup sekalipun dalam penderitaan. Yang keempat, tahap evaluasi dan penyimpulan, mencoba memberi interpretasi atas informasi yang diperoleh sebagai bahan untuk tahap selanjutnya, yaitu perubahan sikap dan perilaku klien. Selanjutnya yaitu contoh kasus dalam logoterapi, yaitu seorang siswa bernama Aisyah merasa kehilangan arah setelah gagal dalam beberapa mata pelajaran. Dia merasa hidupnya tidak berarti dan mulai mengalami gejala depresi. Konselor mengidentifikasi bahwa Aisyah mengalami krisis eksistensial yang menyebabkan perasaan hampa dan putus asa. Konselor mendengarkan cerita Aisyah dan memahami sumber ketidakberartiannya. Konselor membantu Aisyah dengan hubungan yang empati dan mendukung, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang aman untuk eksplorasi emosi dan makna hidup. Konselor juga membantu
Aisyah mengeksplorasi aspek-aspek kehidupan yang memberikan makna, seperti hubungan dengan keluarga, teman, atau cita-cita masa depan. Konselor membantu Aisyah melihat pengalaman negatifnya dari sudut pandang yang berbeda, mencari makna positif di balik penderitaannya. Misalnya, kegagalan akademik dapat dilihat sebagai kesepakatan untuk belajar dan berkembang lebih baik lagi. Melalui proses logoterapi ini, Aisyah mulai menemukan makna dalam kehidupannya kembali. Dia memahami bahwa kegagalan dan kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup yang bisa memberikannya kekuatan dan kebijakan. Aisyah kemudian menjadi lebih termotivasi untuk bangkit dan mengejar tujuan-tujuan baru yang memberikan makna pada kehidupannya.